Dianggap sebagai parasit keluarga. Bab 03. Di dalam kamar, Sofia yang sudah memangku sekaligus menimang Zidane, berkata, "Sekarang katakan kepadaku. Salahku di mana, Mas? Apa kurangku ke Mas dan keluarga ini? Mas mau aku jadi istri penurut dan cukup diam kayak Mbak Mas? Ya Allah, Mas. Saking maunya aku begitu. Saking bahagianya kalau aku bisa jadi begitu. Aku memang bisa melakukan itu, tapi andai aku melakukannya, yang ada raga sama pikiran Mas remuk karena siang malam kerja dan juga harus tetap urus rumah beserta isinya. Mungkin sekarang Mas masih bisa karena Mas masih sehat. Nanti, kalau Mas sakit, terlebih kita enggak mungkin selamanya sehat, mau jadi apa keluarga ini? Dasar wong gemblung. Istri gila, bisa-bisanya doain suami sakit bahkan mati." Teriak Ibu Sumini yang detik itu juga terbatuk-batuk. Di tengah tangis Zidane yang sampai dihiasi jeritan, Sofia yang masih menatap putranya itu langsung tersenyum keji. Di luar, terdengar David yang langsung menegur sang mamah. Dengan suara pelan, David meminta Ibu Sumini untuk diam. Memangnya keluarga ini bisa apa tanpa aku? Jangan lupa, buat makan sehari-hari saja, kalau bukan dari hasil warungku, keluarga ini kelaparan karena untuk urusan makanan dan iuran, semuanya murni dari uang sisa penghasilan Mas David dan sisanya uang warungku. Harusnya kalian berterima kasih loh, ke aku. Harusnya kalian bersyukur dan sadar diri, yang parasit rumah tangga itu aku apa kalian. Sudah, Sof. Buka pintunya. David masih membujuk. Caramu begitu enggak akan mengubah apalagi memperbaiki keadaan, Mas. Mau sampai kapan, kamu begini? Mau sampai kapan, kita begini? Kalau cara Mas terus begitu, dan Zidane pun juga hanya dapat kasih sayang sisa dari Mas, mulai sekarang aku mau udahan saja. Mulai sekarang aku mau pisah saja, Mas. Begitu jauh lebih akan membuatku memanjakan Zidane. Daripada di sini, sudah capek setengah mati dan Zidane juga enggak keurus. Waktuku habis buat urus keluarga Mas yang lebih cocok jadi pemain sinetron. Sofia mantap dengan keputusannya. David kebingungan dan terlalu syok dengan keputusan Sofia. Ya Allah, Sof, sudah aku minta maaf. Kalau David nikah, yang urus keluarga ini siapa, Mah? Urus biaya rumah sakit Bapak, urus biaya sekolah Dika. Urus keperluan sehari-hari. Termasuk jatah bulanan buat aku. Jangan-jangan, nanti istrinya David malah menguasai semua gaji sekaligus angganya. Kamu tenang saja. Nanti kita sama-sama urus dan menyumpah David agar dia tanggung jawab ke kita, daripada dia salah pilih istri. Lagian si Sofia tadi, dia dari keluarga miskin dan dia pun bekas TKW, kan? Tadi si Uwa yang jodohin David sama Sofia, bilangnya gitu, kan? Bentar, Mah. Disumpah bagaimana? David disumpah kita, biar dia tetap urus kita, dan dia bisa bikin istrinya tunduk ke kita. Benar sih, Mah. Daripada tuh istrinya jadi parasit rumah tangga keluarga kita. Lagian kan kita sama-sama tahu, David orangnya baik banget enggak pernah perhitungan. Obrolan tersebut merupakan obrolan antara Anggun dan Ibu Sumini, di masa lalu, ketika David membawa Sofia untuk pertama kalinya datang berkunjung ke rumah mereka, setelah Sofia dilamar. Kedatangan Sofia ke sana semacam untuk mengunjung atau mengirimi calon mertuanya makanan.
Namun, kenyataan Anggun dan Ibu Sumini yang berbincang seperti itu ketika Sofia izin ke kamar mandi sementara David yang sempat mengantar Sofia, memilih pergi ke pekarangan belakang rumah untuk merokok, sukses membuat Sofia tercengang. Ragu, itulah yang Sofia rasakan saat itu. Terlebih sejak awal pertemuan saja, Anggun dan Ibu Sumini terus menyikapinya dengan ketus. Saat itu, baik Anggun dan Ibu Sumini tidak segendut sekarang, selain keduanya yang masih bisa beraktivitas layaknya manusia pada kebanyakan. Bukan seperti sekarang yang sekadar ambil minum saja sibuk menyuruh dan apa-apa serba ingin dilayani oleh Sofia. Tentunya, Sofia langsung menyikapi kenyataan tersebut dengan serius. Sofia bahkan sampai mengutarakan hal tersebut kepada keluarganya. Namun, apa yang Sofia dapatkan? Kamu ya Sof, udah jangan bikin malu. Kamu itu sudah tua. Ibarat kelapa kamu ini kelapa kiring. Jadi tolong jangan pilih-pilih. Kasihan adikmu udah dilamar lama, masa harus menunggu lagi, gara-gara kamu belum menikah. Lagian, kamu sudah menikah. Berani kamu sampai mengembalikan lamaran David, itu sama saja kamu mateni, membunuh ibu. Semprot Ibu Rusmini selaku Mama Sofia. Kamu kalau mau ngapa-ngapain mbok dipikir dulu, Sof. Hubungan kamu dan David ini menyangkut keluarga besar. Sana-sini sudah capek cariin jodoh buat kamu. Tetangga juga sudah heboh karena kamu sudah terlalu sering menolak lamaran. Jangan bikin malu lagi. Ucap Seno, yang tak lain kakak Sofia. Sementara Widi adik Sofia yang sudah dilamar lama, hanya diam meski wanita muda yang usianya hanya terpaut 3 tahun lebih muda dari Sofia, tak hentinya menatap Sofia dengan lirikan sinis. Kalau Widi mau menikah ya menikah saja, enggak apa-apa. Sementara aku akan ke Hong Kong lagi buat kerja daripada di sini, aku hanya bikin malu keluarga, balas Sofia saat itu menyikapi dengan setegar sekaligus sesabar mungkin sebab keluarganya memang tak kalah kejam dari keluarga David. Bertahun-tahun bekerja dan hasilnya nyata, dari untuk menyekolahkan Seno dan Widi, sampai merenovasi rumah menjadi gedong, bahkan beberapa petak sawah sampai terbeli, kenyataan Sofia yang belum menikah, sementara selama itu Sofia sudah terlalu sering menolak lamaran, seolah menjadi borok tersendiri untuk keluarganya. Pernikahan Sofia menjadi satu-satunya hal yang harus Sofia lakukan demi menyudahi borok sekaligus aib keluarga akibat status Sofia. Upaya Sofia menolak gagal bahkan Sofia dianggap sebagai anak durhaka andai Sofia nekat kabur meski kaburnya Sofia untuk kembali bekerja yang hasilnya Sofia berikan kepada keluarganya, membuat mereka merasakan kehidupan layak. Sofia si anak malang yang dilarang melanjutkan sekolah hanya karena selain tidak ada biaya, Sofia juga merupakan wanita yang bagi Ibu Rusmini hanya akan menghabiskan waktunya di dapur, menjadi ibu rumah tangga yang mengabdi kepada keluarga, tetap dipaksa menikah dengan David. Hingga Sofia tak memiliki pilihan lain, dan ketika 1 minggu dari pernikahan Sofia nekat pulang karena sudah langsung diperlakukan layaknya budak oleh keluarga David, yang ada Sofia malah diusir. Sofia dianggap membuat malu. Tak ada tempat di rumah orang tua Sofia, meski yang membuat rumah mereka menjadi gedong juga masih karena jerih payah Sofia. Juga, tak ada pembelaan dari Seno maupun Widi walau selama Sofia bekerja menjadi art baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagian uang Sofia juga dipakai untuk biaya sekolah, biaya hidup,
termasuk alasan Seno dan Widi bisa merasakan enaknya hidup berkecukupan bahkan mewah. Kenyataan semua itu juga yang membuat Sofia merasa sendiri. Di keluarga sendiri dimusuhi, di keluarga suami lebih-lebih. Kini, masih berderai air mata, Sofia yang masih mengunci diri di kamar, masih mengabaikan bujuk rayu David. Sementara di sekitar David, anak-anak Anggun sudah sibuk merengek kelaparan. Kenyataan yang juga membuat David meminta Sofia untuk keluar. Mereka kan punya mamah. Bapaknya sebentar lagi juga pulang. Sekarang aku disuruh siapin makan anak-anak, setelah itu tinggal urusin suaminya juga. Dikiranya aku gundik apa? Sofia sudah mengemasi semua pakaiannya dan juga pakaian Zidane ke dalam ransel jinjing. Ia siap pergi dari sana andai David tetap tidak mau bersikap tegas. Aku mau kerja lagi, Sof. Bata-bata yang sudah dibuat harus segera dibakar karena yang pesan sudah nagih. Seru David. Lelah, Sofia memilih tidur. Untuk pertama kalinya ia abai kepada David. Bahkan gedoran keras yang menghiasi pintu kamarnya, tetap Sofia abaikan. Suami baru pulang kerja, dibuatkan kopi apa bagaimana? Suara tersebut Sofia kenali sebagai suara Supri. Sofia baru saja terbangun dan itu pun karena Zidane menangis. Perutnya masih keroncongan, tapi ia dengan sigap menyumpalkan sumber ASI sebelah kanannya kepada Zidane, dengan sangat hati-hati. Kini, sambil tetap bungkam, Sofia menyimak obrolan di luar sana. Obrolan antara Anggun dan sang suami yang memang tidur di kamar sebelah, kamar belakang yang Sofia tempati. Di kontrakan kecil itu memang hanya ada 2 kamar, sebuah dapur tidak begitu luas dan bersebelahan dengan kamar mandi, juga sebuah ruang keluarga yang juga merangkap sebagai ruang tamu dan keberadaannya ada di depan kamar Anggun dan Sofia. Di ruang tamu tersebut, Ibu Sumini tidur bersama ketiga anak Anggun yang besar. Jika Dika pulang, Dika juga akan tidur di sana. Bisa kalian bayangkan bagaimana sumpeknya keadaan di sana karena 3 keluarga ditampung menjadi 1. Sebenarnya, dari awal David sudah menawari Anggun dan keluarganya termasuk Ibu Sumini, untuk mengontrak sendiri. Namun dengan banyak dalih sekaligus drama, mereka terus meramaikan rumah tangga Sofia dan David. Termasuk suami Anggun. Pria itu juga seolah tak punya urat malu karena masih saja membiarkan keluarga kecilnya menjadi parasit di rumah tangga adik iparnya. Sudah setiap bulan digaji, makan dan tempat tinggal juga masih menumpang. Capek banget mas, ucap Anggun. Sofia masih bisa mendengarnya dengan jelas walau suara televisi masih menghiasi ruang keluarga, dan benar-benar berisik. Secapek-capeknya kamu kan masih capek aku, Dek. Aku kerja seharian loh. Ih, mas sudah malam kok ngajak ribut. Beneran loh, aku capek banget. Sudah sana bangunin Sofia saja, biasanya juga begitu. Minta buatkan kopi ke Sofia. Sofia sudah tidur, Dek. Lagian kan yang istri aku, kamu. Sudah sana bangunin aja si Sofia. Gedor pintunya yang keras biar telinganya dengar. Mendengar itu, Sofia menggeleng tak habis pikir. Mau digedor sampai tangan kalian lepas, kali ini aku tetap enggak peduli. Batinnya. Namun, Supri tak sampai membangunkan Sofia walau tak lama setelah itu, aroma kopi hitam tercium begitu harum. Sofia yakin pria itu lebih memilih membuat kopi sendiri daripada membangunkannya. Namun,
Ada sisi lain dari sosok Supri yang sampai sekarang Sofia sembunyikan. Sisi lain yang juga membuat Sofia jijik hingga Sofia memilih menjaga jarak dari pria itu. Paginya, Sofia sengaja bangun pagi-pagi. Ia merebus air untuk mandi, setelah ia juga memasak nasi dan membuat sayur bening lengkap dengan merebus 3 butir telur sekaligus. Sofia sengaja memboyong semua makannya ke kamar. Ia makan kenyang di kamar, memberi Zidane ASI, dan terakhir Sofia memutuskan untuk mandi. Di sebelah Zidane, David masih tidur. Sekitar pukul 2 pagi pria itu pulang. Karena selain bekerja di bank, David juga memiliki pekerjaan tambahan yaitu membuat batu bata. Namun tetap saja hasilnya masih untuk Anggun sekeluarga. Kadang, Sofia merasa sangat kasihan kepada suaminya. Namun karena semua arahan agar sang suami berhenti memanjakan keluarganya malah membuat keributan di antara mereka, Sofia sudah tidak bisa berkomentar. Kini saja, 97%, Sofia sudah mantap untuk bercerai. Ia ikhlas David menjadi sapi perah keluarga tanpa mau ikut campur lagi.